Halo geng, di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film Fast of Legend. Film ini menceritakan seorang murid dari perguruan kungfu yang bernama Chen Zhen yang diperankan oleh Jet Li. Dia akan melawan seorang jenderal sekaligus master samurai yang menjadi penyebab kematian gurunya karena dianggap penghalang untuk menguasai Cina. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur ceritanya. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Di awal film kita diperlihatkan dengan salah satu universitas di Kyoto, Jepang yang didatangi sekelompok perguruan bela diri dari Jepang. Mereka mendatangi Chen Zhen, seorang mahasiswa Cina di Universitas Kyoto tersebut. Mereka tidak menerima Chen Zhen sebagai murid di daerahnya. Namun salah satu teman wanitanya yang sangat cantik berusaha membelanya. Ia bernama Mitsuko. Ia mengancam akan mengadukan kelakuan mereka kepada pamannya. Namun mereka mengabaikannya dan tetap ingin mengusir Chen Zhen secara paksa. Melihat Mitsuko akan dihajar, Chen Zhen pun menghadapi mereka tanpa sepatah kata. Dengan kemampuan bela dirinya, Chen Zhen dapat mengalahkan mereka semua dengan sangat mudahnya. Setelah pertarungan tersebut, datanglah Fumio Funakoshi. Ia adalah pamannya Mitsuko, sekaligus guru besar orang-orang yang sok jagoan ini. Lalu Mitsuko mengadukan pulpen pemberian ayahnya yang patah akibat ulah mereka. Pamannya pun meminta uang kepada muridnya untuk mengganti pulpen ponakannya, yaitu Mitsuko. Ia terkesan terhadap kemampuan Chen Zhen. Setelah mengetahui kalau dia adalah murid Hou Yuanjia, Funakoshi pun menyampaikan kalau gurunya telah tewas setelah dikalahkan seorang petarung Jepang dari perguruan Ninguchi. Kemudian Chen pun bergegas untuk kembali ke Shanghai, Cina dan harus meninggalkan Mitsuko dengan menaiki kapal. Tampaknya Mitsuko tidak menginginkan kepergian Chen. Namun itulah yang harus Chen lakukan dan Mitsuko pun harus melepas kepergiannya. Setelah Chen tiba di Shanghai, ia pun melanjutkan perjalanan ke rumahnya, yaitu di tempat ia belajar bela diri di perguruan Jingwu. Setelah ia tiba di rumahnya, terlihat ada salah satu pendekar Jingwu yang bernama Ting En sedang bertarung dengan seorang ahli bela diri setempat. Dan Ting En pun memenangkan pertarungan itu. Ting En adalah salah satu dari keluarga Guru Hou, dan setelah Guru Hou meninggal, Ting En mewarisi kedudukan kakeknya sebagai master. Singkat cerita, Chen Zhen pun langsung bertekuk lutut di hadapan foto gurunya untuk menghormati Guru Hou. Dan setelah itu, Chen bergegas untuk menemui Master Akutagawa di Niguchi. Akutagawa adalah seorang pendekar bela diri Jepang yang telah membunuh Guru Hou. Tak berselang lama, Chen pun tiba di tempat tersebut dan terlihat puluhan murid Akutagawa sedang berlatih santai. Dan salah satu dari mereka ingin menyerang Chen. Kemudian pertarungan terjadi, di mana Chen melawan mereka semua dengan seorang diri, atau lebih tepatnya solo versus squad lah. Dan setelah Chen berhasil menghabisi semua muridnya yang sokpo tersebut, tak lama kemudian Akutagawa pun keluar dari tongkrongannya. Chen pun melanjutkan pertarungannya dengan Master Akutagawa. Namun tak diduga, orang yang membunuh gurunya tak sehebat yang ia kira. Chen melawan Akutagawa dengan mudah, bahkan ia menjewer dan menjungkir balikan Akutagawa sehingga menurunkan harga dirinya di depan para muridnya.
Chen memenangkan pertarungan tersebut dengan jurus yang telah diajarkan guru Hou kepadanya. Dan kemudian Chen pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Pada saat itu, Chen mendatangi makam guru Hou dengan maksud untuk kepentingan otopsi. Di saat itu, Chen tidak percaya guru Hou terbunuh akibat pertarungannya dengan Akutagawa. Dan Chen mencurigai hal lain atas apa yang telah terjadi kepada gurunya. Setelah pemeriksaan otopsi selesai, ditemukan bahwa guru Hou sengaja diracuni oleh seseorang dengan racun Torazid yang sangat mematikan pada masanya. Di tempat lain, Akutagawa mendatangi seorang jenderal Jepang yang bernama Fujita. Terlihat Akutagawa tidak terima atas tuduhan Chen terhadapnya. Chen mengira bahwa Akutagawa lah yang meracuni gurunya, tapi pada faktanya jenderal tersebutlah yang telah meracuni guru Hou. Dengan emosinya, Akutagawa pun langsung menyerang jenderal tersebut. Namun sayang, jenderal tersebut lebih berpengalaman tentang bela diri dan Akutagawa pun tewas di tangannya. Selain menjabat sebagai jenderal, Fujita juga menjabat sebagai master samurai di tempat bela dirinya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, mayat Master Akutagawa ditemukan murid-muridnya di depan pintu gerbang mereka. Kemudian mereka pun membawa mayat tersebut ke dalam sebuah ruangan. Dan terlihat Jenderal Fujita dan salah satu asistennya telah berada di sana. Seperti yang kita tahu, Fujita sendirilah yang membunuh Akutagawa. Namun Fujita memfitnah Chen sebagai pembunuh Akutagawa. Kemudian semua murid Akutagawa berangkat ke tempat Chen berada. Dan setelah mereka sampai di sana, Chen sedang berada di luar. Dan terlihat Ting En yang menemui mereka sekaligus menantang mereka bertarung. Lalu pertarungan pun terjadi. Di saat pertarungan sedang berlangsung, beberapa polisi datang untuk melerai mereka. Tak lama kemudian, Chen datang sekaligus bingung karena baru pulang dari jogging langsung dibawa polisi. Di keesokan harinya, Chen menghadapi pengadilan atas tuduhan pembunuhan yang menimpanya. Pada saat itu tidak ada saksi dari kedua belah pihak yang dapat dipercaya di ruangan tersebut. Dan tak diduga Mitsuko datang menjadi saksi untuk Chen dengan laporan palsunya. Dan pada saat itu laporan yang disampaikan Mitsuko dianggap tidak berguna dan membuang waktu saja. Lalu ketua pengadilan tersebut menganggap Chen tidak bersalah atas semua tuduhan kepadanya. Di keesokan harinya, Chen ingin bersama Mitsuko dan ingin menikahinya. Namun keluarga Jingwoo termasuk Ting En tidak menerima dengan alasan orang-orang Jepang telah menghina Cina. Lalu Chen diberikan dua pilihan. Jika ia ingin tetap di Jingwoo, maka ia harus meninggalkan Mitsuko dan memilih wanita selain dia. Dan jika ia ingin tetap bersama Mitsuko, maka mereka berdua harus pergi dari Jingwoo. Hingga akhirnya Ting En membuat kesepakatan untuk melawan Chen. Jika dia menang, Jingwoo akan menjadi miliknya. Dengan sangat terpaksa, Chen pun meladeninya. Namun di dalam pertarungan tersebut, Chen tidak memukul Ting En. Dia hanya menghindar dan sesekali menahan pukulannya. Hingga akhirnya Chen pun melepaskan pukulannya untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Setelah menang, Chen tetap pergi bersama Mitsuko dan memilih meninggalkan Jingwoo. Singkat cerita, terlihat Chen sedang membersihkan halaman rumah barunya bersama Mitsuko. Di waktu yang sama, salah satu murid Akutagawa datang ke Jingwoo untuk menantang Master Ting En bertarung dengan Funakoshi.
Dan singkat cerita, Ting En pun berlatih lebih keras lagi karena ia akan melawan Funakoshi yang dimana dia adalah petarung legendaris sekaligus andalan perguruan Niguchi. Keesokan harinya, Funakoshi mendatangi tempat Chen dan Mitsuko yang jauh dari perkotaan. Ia bermaksud untuk menantang Chen. Sebelum pertarungan dimulai, mereka memamerkan skillnya masing-masing. Dan pertarungan pun dimulai. Setelah Funakoshi terkena tendangan di kepalanya, penglihatannya mulai terganggu. Chen yang menyadarinya mengajak Funakoshi agar menggunakan penutup mata, supaya pertandingan menjadi seimbang. Setelah itu, Funakoshi menyelesaikan pertandingannya. Dan ia juga terkejut terhadap keterampilan Chen melihat umurnya yang masih muda. Funakoshi yang memang pada dasarnya orang baik, dia tidak akan bertarung dengan Ting En dan lebih memilih kembali ke Jepang. Karena ia mengetahui niat busuknya Jenderal Fujita yang ingin menguasai Cina. Di malam harinya, Ting En juga mendatangi tempat Chen. Setelah berbincang-bincang cukup lama, ia memberitahu jurus barunya sekaligus mengajarkan kepada Chen. Dan Ting En juga mengatakan kalau besok dirinya akan melawan perguruan Niguchi. Di sisi lain, Mitsuko yang pengertian memilih pulang ke Jepang karena tidak ingin menjadi beban bagi Chen. Dan ia akan menemuinya lagi saat para tentara pulang ke Jepang. Di tempat lain, Jenderal Fujita sedang berlatih keras karena besok akan bertarung untuk menggantikan Funakoshi yang telah pergi ke Jepang. Pada keesokan harinya, Ting En berangkat ke Niguchi untuk memenuhi tantangannya. Dan kemudian Chen pun terlihat antusias ingin menemani Ting En. Lalu mereka berdua berangkat bersama. Sesampainya di Niguchi, terlihat Fujita telah menunggunya. Kemudian Fujita memanggil seseorang dan ternyata ia adalah Chang, salah satu murid di Jingwu. Fujita menceritakan bahwa Chang menerima uang sogokan darinya untuk meracuni guru Ho. Lalu Fujita menembak Chang tepat di kepala menggunakan pistolnya. Lalu Fujita mengambil papan yang bertuliskan Jingwu ditutup. Dan ia pun mengatakan kalau Ting En dan Chen bisa mengalahkannya, maka Jingwu bisa dibuka kembali. Dengan penuh emosi, Ting En pun langsung menghajarnya. Namun semua jurus yang ia pelajari nampak sia-sia menghadapi Fujita. Karena semua serangannya tak memberikan efek yang berarti bagi Fujita. Dan setelah itu, Fujita melempar papan tersebut kepada Ting En. Dan dengan sigap Chen langsung menendang papan tersebut. Dan akhirnya mereka berdua bertarung. Dan kali ini Fujita mendapatkan lawan yang sebanding, di mana keduanya sama-sama tangguh. Hingga akhirnya Chen berhasil mengalahkan Fujita. Kemudian Chen merangkul Ting En untuk keluar dari tempat itu. Dan tak diduga Fujita bangkit menyerang mereka dengan pedang samurainya yang berhasil melukai Ting En. Kemudian pertarungan pun kembali terjadi. Chen terkena beberapa tebasan dari Fujita yang membuat bajunya sobek. Namun perkelahian tak berlangsung lama setelah Chen menggunakan ikat pinggangnya sebagai senjata.
dan pada akhirnya Fujita tewas dengan pedangnya sendiri. Setelah pertarungan selesai, asisten Fujita dan pasukan Jepang datang menodongkan senjata. Bersamaan dengan itu, polisi datang bersama murid-murid dari Jingwu. Setelah itu, asisten Jenderal Fujita tersebut mengatakan kalau jenderal tewas oleh seseorang. Maka orang tersebut harus dibunuh agar tidak menimbulkan peperangan antar negara. Lalu Chen menyanggupinya sebagai tanggung jawabnya yang telah membunuh Jenderal Fujita. Dan setelah kejadian tersebut terdengar beberapa kali suara tembakan. Kemudian polisi dan murid-murid Jingwu keluar dari tempat tersebut dengan membawa seseorang yang telah tewas dengan ditutupi kain putih. Dan orang-orang yang ada di situ menganggap Chen adalah seorang pahlawan. Dan faktanya mereka tidak benar-benar membunuh Chen. Dan mayat tadi hanyalah untuk mengecoh orang-orang yang ada di sana. Dan kini Chen harus pergi meninggalkan Cina bersama anak buah Funakoshi. Dan Chen akan menemui Mitsuko pujaan hatinya. Dan film pun tamat. Oke geng, jika ada kesalahan dalam video ini saya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.